Cek, halo sobat Megas lagi dah Shelang. Nah ini nih yang kemarin nanya, Shelangnya mana bang? Shelangnya mana bang? Nih gue buatin Shelangnya. Tapi ya gimana ya coy ya, Shelang cuma ada satu chapter, jadi kita buat satu chapter terakhir untuk Shelang aja. Oke, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dapat kembali pulang ke kediaman dari keluarga Jin setelah dia berhasil menemukan pil untuk dapat menyembuhkan Mulan. Dan kedatangan dari Shelang tentunya membuat mereka, keluarga dari Mulan, tentunya sangat-sangat senang, mak dan juga bapaknya. Namun di sini untuk Shelang dia juga tidak lagi buang-buang waktu dan dia meminta kepada gurunya untuk segera mengambil pil ajaib itu dapat diberikan kepada Mulan. Dan benar kini tante ini dia juga langsung menginjeksikannya di sumsum tulang belakang dari Mulan, yang membuat kini Mulan tubuhnya dia mulai bereaksi, tubuhnya mulai memanjang, yang membuat Shelang yang melihat perkembangan dan juga perubahan tubuh dari Mulan membuatnya cukup terkejut karena dia semakin ayu cuk, dia makin cantik, tubuhnya makin tirus dan pokoknya mantap dah, yang membuat Shelang tentunya semakin bergairah. Di sini Shelang dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Kenapa tubuh dari Mulan tiba-tiba aja berubah? Kulitnya juga semakin halus, semakin singset dan semakin mantap, pikir dari Shelang. Dan itu juga membuat Shelang dia pun bertanya kepada gurunya, apakah wujud dan juga penampilan yang dimiliki oleh Mulan itu seperti mereka orang-orang yang berasal dari zaman kuno. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gurunya, yang membuat Shelang dia pun bertanya, apa dan kenapa orang-orang zaman kuno memiliki ukuran dan juga bentuk yang berbeda dari mereka manusia zaman modern, yang membuat tante ini dia mengatakan itu semua terjadi karena memang disesuaikan dengan zaman, karena memang dikala itu penuh dengan pertempuran. Jadi mungkin aja manusia zaman kuno mereka berkembang lebih dalam aspek tubuh untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi alam tertentu, dan mereka umumnya jauh lebih tinggi dan juga jauh lebih besar dibandingkan manusia modern, ucap dari si tante, yang membuat Shelang dapat bertanya, lantas apakah ada di dunia saat ini ada orang lain di zaman modern ini yang menggunakan sumsum ramuan ajaib yang sama seperti apa yang digunakan oleh Mulan, yang membuat master ini ataupun tante ini dia pun mengatakan kalau sebenarnya ada satu orang yang menggunakannya juga. Bahkan dia sudah melakukannya sejak 35 tahun yang lalu, yang bernama Yao Qi. Bahkan ada juga sebuah desas-desus yang mengatakan kalau orang itu setelah dia menggunakan pil pembersihan sumsum membuat dirinya semakin luar biasa, dan harusnya saat ini dia berusia 50 tahun, tapi tubuhnya, body age-nya ada di sekitaran 20 tahunan, yang membuat Shelang yang tidak menyangka kalau ternyata orang selain Mulan yang menggunakan sumsum ajaib ini. Dan di sini Shelang dia juga tahu kalau orang yang dimaksud itu adalah kekasih impian yang dimiliki oleh Zhao Qi, penguasa dari Akademi Tianhe, pikir dari Shelang. Namun di sini untuk Shelang dia juga tahu kalau Mulan sudah beberapa waktu dia berbaring di kasur ini, yang membuatnya pun berpikir kalau sudah waktunya bagi Shelang untuk dapat membersihkan tubuh dari Mulan, karena dia sebelumnya cuma tidur-tidur doang. Dan di sini Shelang dia pun berencana untuk dapat membersihkannya, tapi ketika dia akan melakukannya ternyata ya nggak bisa dong, berat. Mulan tubuhnya sangat berat, yang membuat Shelang dia pun bingung, padahal sebelumnya dia bisa ngangkat Mulan, pikir dari Shelang. Namun di sini untuk si tante dialah yang menggantikan Shelang dan dia yang mengangkatnya, dan di sini tante dia juga mengatakan kalau ini semua terjadi karena kepadatan tulang yang dimiliki oleh Mulan semakin padat. Meskipun memang tubuhnya terlihat cukup kurus, tapi setidaknya tubuhnya juga semakin berat berkat dari perpadatan tulang, ucap dari si tante. Dan kau perlu berhati-hati dan jangan sampai salah ketika dia nanti sudah siuman dan sudah mulai bisa beraksi lagi. Hati-hati, salah gerak pinggangmu bisa putus, ucap dari si tante, yang membuat Shelang dia hanya dapat tersenyum saja. Di sini Shelang dia juga berpikir kalau permainan itu sebenarnya bukan cuma soal pinggang, bisa juga pakai jari loh. Waduh, ucap dari Shelang. Wah, ini kalau dilanjutin bahaya nih kata-katanya nih. Udah itu aja dulu dah. Dan setengah jam kemudian setelah si tante membersihkan tubuh dari Mulan dan juga menggunakan pakaiannya, di sini Shelang dia melihat kalau ternyata kaki dari Mulan juga semakin panjang, singset dan mantep dah, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga berpikir kalau sepertinya dia juga harus memberikan pakaian baru untuk Mulan, karena sepertinya pakaian baru ini udah cingkrang, pikir dari dirinya. Namun karena memang kondisi dari Mulan juga udah mulai stabil, membuat Shelang pun memutuskan untuk memberitahukan kabar kepada mereka yang sedang menunggu di luar sana. Dan ketika Shelang dia keluar, di sini tante ini Bibi, kok Bibi sih? Emaknya Mulan, dia terlihat sangat khawatir dan dia pun bertanya kepada Shelang bagaimana kondisi dan Mulan, yang membuat Shelang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, semua baik-baik saja, ucap dari Shelang. Tapi Shelang dia juga mengatakan kalau Mulan dia mungkin saja akan sadar nanti 2 atau 3 hari lagi. Jadi sekarang mereka semua tidak perlu mengkhawatirkan kondisi dari Mulan, ucap dari Shelang, yang membuat mereka semua akhirnya dapat sedikit bernafas lega.
Dan mereka juga mengucapkan terima kasih serta memberikan doa terbaik untuk Mulan dan juga Xielang. Namun di sini ketika mereka ingin melihat kondisi dari Mulan dan ketika mereka diizinkan untuk masuk di sini, mereka semua cukup terkejut dengan penampilan baru yang dimiliki oleh Mulan yang semakin singset. Bahkan saat ini emaknya sampai nggak menyadari kalau ini Mulan. Apakah benar ini adalah putriku? Ucap dari emaknya. Bahkan untuk Lobing, dia pun berpikir kalau Mulan ini semakin cantik dan dia semakin jauh tertinggal, pikir dari Lobing. Tapi untuk Xielang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, walaupun memang Mulan lebih cakep, tapi soal goyang, waduh, itu berbeda. Ucap dari Xielang. Waduh, memang kayak gitu translate-nya coy, kacau memang, tapi ya gitulah. Namun di sini untuk si tante ini, gurunya setelah dia berhasil membantu Xielang menyembuhkan Mulan, dia pun meminta janji yang diberikan oleh Xielang yang akan menjadikan dirinya sebagai objek penelitian bagi si tante ini, dan dia meminta sampel plasma dan juga jaringan yang dimiliki oleh Xielang yang membuat Xielang ia nggak punya pilihan lain selain melakukannya. Dan itu membuat Xielang dia juga sedikit terluka karena memang ya sampelnya diambil oleh si tante yang membuat dirinya mendapatkan sedikit perawatan dari Lobing. Padahal saat ini di malam hari Lobing ingin segera melayani Xielang tapi nggak bisa karena Xielang sudah terluka dan melakukan perjalanan panjang, jadi dia tentunya pasti capek. Ya udahlah, Lobing dia menahan sedikit egonya. Tapi di sini untuk Xielang ketika dia melihat putranya, ternyata putranya juga udah besar. Padahal sebelumnya dia baru meninggalkannya selama 2 bulan, kok udah bisa merangkak aja, pikir dari Xielang. Putranya yang bersama dengan Mulan ya. Namun di sini Xielang dia juga memiliki seorang putri yang berasal dari Lobing, yang membuat Xielang kini dia menghabiskan waktunya bersama dengan putra dan juga putrinya. Putra putri kalau nggak salah ya, tapi lupa gua anaknya, nggak tahu lah. Pokoknya di sini Xielang dia pun menghabiskan waktunya untuk bermain dengan anak-anaknya. Namun keesokan paginya di sini kembali lagi soal politik masuk lagi dah. Di sini orang tua ini mereka mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Kementerian Personalia dan meminta kepada Marquez Jin untuk segera membantu mereka mengirimkan pasukan untuk mendukung pertempuran yang ada di garis depan. Bahkan dia juga mendapatkan sebuah pesan yang dicap langsung atas nama pangeran pertama ataupun putra mahkota yang meminta bantuan kepada keluarga Jin untuk membantu mengirimkan 2000 pasukan untuk mendukung pertahanan yang ada di garis depan. Karena memang dari dokumen yang datang itu di sini, pihak kekaisaran yang ada di bawah komando dari putra mahkota meminta bantuan dari para pejabat dan juga para bangsawan-bangsawan untuk dapat membantu mengirimkan pasukan dan juga perbekalan untuk dukungan pertempuran yang ada di garis depan. Walaupun memang di dalam dokumen itu juga memberitahukan kalau pasukan yang diminta dari keluarga Jin tidak langsung bertempur, tapi berada di kota Tiannan, di mana mereka akan bertugas sebagai pasukan pertahanan kota, walaupun memang tidak langsung bertempur di garis depan, yang membuat Jinzhou dia pun berpikir kalau sepertinya dia memang harus sebagai kewajibannya sebagai seorang bangsawan untuk membantu mengirimkan pasukan untuk ke kerajaan Yue, pikir dari dirinya. Tapi sebelum melakukannya dia juga harus berkonsultasi dulu dengan Xielang, yang membuat di sini Patriark keluarga Jin dia pun meminta saran dari Xielang, yang membuat Xielang dia langsung mengatakan abaikan saja karena ini adalah perang dengan kerajaan Nan dan sepenuhnya ini pertempuran ada di bawah dari putra mahkota, dan jika putra mahkota menang tentunya kita akan ada dalam bahaya, ucap dari Xielang. Jadi kita tidak perlu ikut campur, ucap dari dirinya, yang membuat Patriark keluarga Jin dia sedikit agak ya itu sebenarnya benar, tapi ya gimana kalau misalnya kerajaan Yue kalah, ucap dari dirinya. Tapi untuk Xielang mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Di sini Xielang dia mengatakan kalau putra mahkota didukung juga oleh keluarga Zhu, keluarga Perdana Menteri, yang tentunya mereka memberikan sebuah investasi uang yang sangat-sangat banyak dan juga sumber daya serta pasukan yang banyak serta dukungan dan juga dukungan politik. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi mereka juga mendapatkan dukungan uang yang cukup besar dari Bank Yin Yuan dan juga pasukan, di mana mereka memiliki pasukan garis depan sebanyak 150.000 dan juga 100.000 pasukan pertahanan kota. Dengan total jumlah pasukan sebanyak 250.000, tentunya mereka tidak akan mungkin dapat dikalahkan dengan mudah, ucap dari Xielang. Di sini Xielang dapat mengatakan dengan jumlah 250.000 melawan 100.000 pasukan, tentunya kerajaan Yue pasti akan menang. Tapi itu semua dapat terjadi jika saja pasukan kerajaan Yue dapat menahan diri dan tidak mencari keuntungan pribadi, dan jika mereka melakukan serangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi semuanya akan berbeda, ucap dari Xielang. Di sini Xielang dia juga tahu kalau putra mahkota dia saat ini ada dalam kondisi tertekan dan dia harus memenangkan pertempuran itu, dan mungkin aja itu juga akan membuat putra mahkota mengambil tindakan yang cukup agresif dan itu justru malah akan membahayakan kerajaan Yue, ucap dari Xielang. Karena memang untuk putra mahkota dia membutuhkan kemenangan ini untuk memastikan gelarnya dan juga tahtanya tidak diganggu, yang membuat Patriark keluarga Jin dia pun bingung kenapa putra mahkota terburu-buru ingin memenangkan ini semua, dan itu membuat Xielang dia mengatakan kalau saat ini
100.000 pasukan yang ada di kota Tianan itu adalah pasukan yang disewa. Itu adalah pasukan mercenary yang uangnya didapatkan dari Bank Yin Yuan. Dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Zhou, dan juga mereka memiliki dukungan politik. Tapi jika perang berlanjut-lanjut itu tentunya membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak, karena memang membiayakan 100.000 pasukan bukanlah hal yang murah, ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia juga mengatakan kalau memang putra mahkota dan juga keluarga Zhou mereka memang ada yang di paling depan, dan mereka juga meminta bantuan dari para keluarga bangsawan lainnya untuk dapat memberikan dukungan, dan itu akan membuat mereka ketika putra mahkota memenangkan pertempuran ini mereka juga pastinya akan mendapatkan timbal balik puluhan kali lipat, tapi tidak dengan keluarga Jin, karena memang keluarga Jin adalah incaran dari putra mahkota. Jadi memang gak ada gunanya juga jika mereka membantu putra mahkota, ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia juga mengatakan kalau sebelumnya kaisar dia terus mengangkat pangeran ketiga, dan itu akan membuat putra mahkota dia nggak punya pilihan lain untuk dapat mengamankan tahta. Dia harus memenangkan pertempuran ini, karena jika saja dia gagal di dalam pertempuran kali ini, apalagi dia juga sudah didukung dengan 250.000 pasukan melawan 100.000 pasukan, tapi gagal, itu akan membuat dirinya dianggap tidak kompeten untuk dapat memimpin sebuah negara. Dan di bawah tekanan internal dan juga eksternal seperti itu membuat putra mahkota tentunya dia semakin tertekan, dan dia mungkin aja akan mengubah strateginya dari yang bertahan akan menyerang, dan itu adalah titik yang sangat berbahaya, ucap dari Shen Lang. Karena Shen Lang tahu jika saja putra mahkota dan juga pasukannya terus menyerang, dan itu membuat mereka para pasukan keluarga Nan dipaksa untuk terus mundur ke garis belakang hingga memasuki area perhutanan. Itu akan membuat unggulan pasukan yang dimiliki oleh putra mahkota tidak banyak berguna, dan justru itu malah membuat kerajaan Yue semakin tertekan, yang membuat patriark dia pun berpikir apakah benar pertempuran kali ini benar-benar sangat merepotkan. Ya, sambut dari Shen Lang. Shen Lang mengatakan jumlah pasukan yang sangat banyak, sebanyak 250.000, tapi bertempur di dalam perang gerilya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan jika mereka memiliki pasukan sebanyak 30.000 aja itu sangat merepotkan, apalagi ada 250.000. Dan jika membawa pasukan sebanyak itu ke dalam hutan, yang ada diculik satu persatu, dan tentunya itu sangat berbahaya, dan itu akan membuat Yue benar-benar akan kalah, ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia juga mengatakan kalau dia melihat kemampuan yang dimiliki oleh pasukan kerajaan Nan, walaupun memang mereka tidak terlihat sangat agresif di dalam pertempuran terbuka, tapi sepertinya mereka cukup tangguh di dalam pertempuran gerilya, pikir dari Shen Lang. Namun mendengar itu juga membuat patriark dia pun bertanya kepada Shen Lang, lantas jika memang tahu kalau mereka tidak akan mungkin dapat unggul di dalam pertempuran yang ada di dalam hutan, membuatnya pun bertanya kenapa putra mahkota dia terus ingin menyerang, dan itu membuat Shen Lang dia mengatakan mungkin aja jika saja yang memimpin pertempuran itu adalah para jenderal yang veteran, mungkin mereka tidak akan menyerang hingga masuk ke dalam hutan. Tapi jika yang memimpin adalah putra mahkota yang tidak kaya akan pengalaman, tentunya itu semua akan berbeda, ucap dari dirinya. Sini Shen Lang dia pun tahu kalau putra mahkota pasti akan melakukan hal gila seperti itu, terus menyerang hingga ke garis belakang, hingga mau masuk hutan. Itu semua terjadi karena dia penuh akan sebuah godaan, karena dia mengincar sebuah tahta, tapi itu justru malah akan menjadi pedang bermata dua, ucap dari Shen Lang. Dan di sini Shen Lang dia juga mengatakan jika saja putra mahkota memaksa membawa 250.000 pasukan untuk terus menekan sampai ke garis belakang dan mengincar pasukan musuh dan juga jenderal musuh, justru itu akan membuat kerajaan Yue benar-benar akan tamat, ucap dari dirinya. Namun mendengar itu semua membuat patriark dia pun bertanya kepada Shen Lang apakah Shen Lang dia tidak ingin memberitahukan ini dan juga saran kepada kaisar, yang membuat Shen Lang tentu saja dia ingin melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Di sini Shen Lang dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa melakukannya bersama dengan pangeran kelima, jadi dia ingin meminta kepada patriark keluarga Jin lah yang memberikan saran kepada kaisar agar nama keluarga Jin juga dapat didengar dan juga memberikan sebuah kontribusi, ucap dari Shen Lang. Dan setelah rapat politik sedikit dengan bapak mertua, di sini Shen Lang dia pun kembali ke kamar dari Mulan untuk dapat melihat kondisi dari Mulan. Dan ketika dia melihat kondisi dari Mulan, udah 2 hari ternyata Mulan masih tertidur, dan itu membuat Shen Lang dia pun tanya-tanya kenapa Mulan kok masih tertidur aja. Tapi di sini Shen Lang dia juga merasa kalau aroma tubuh dari Mulan semakin mantap, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya ini sangat menggoda. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa melakukan apapun kepada istrinya yang saat ini sedang tertidur. Dan jika dia melakukannya ini, wah kacau nih, masa iya? Wah kacau nih, pikir dari dirinya. Tapi Shen Lang dia juga merasakan kalau sepertinya dia nggak bisa menahan diri. Lagi pula mereka kan ya pasangan suami istrinya dan udah sah kan, jadi nggak apa-apa kan tipis-tipis, pikir dari Shen Lang yang ingin langsung mencocok, yang ingin langsung si Mulan. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Shen Lang. Dan gua nggak tahu kapan Shen Lang bakal dilanjutkan, karena memang ini udah stuck ya, udah ada mungkin 2 bulan ya nggak upload Shen Lang. Bukan karena gua nggak mau upload coy, karena memang dari sananya ada yang bilang kalau Shen Lang ini dikampak.
Ada juga yang bilang kalau ini udah habis season 1. Jadi ya nunggu season 2. Dan untuk komik Cina tahu sendirilah kalau udah ganti season itu nggak tahu kapan dilanjutinnya. Bisa tahun, setahun, bisa 2 tahun. Pengalaman aja dari Feng Hao itu udah 2 tahun itu season 1-nya. Season 2-nya nggak lanjut tuh, udah 2 tahun. Dan Lu Xiaolang ini gue nggak tahu kapan. Dan kasus yang kurang lebih sama dengan Liu Xiaogi, itu low profile sect leader itu sama, itu season 2-nya nggak ada. Gue nggak tahu kenapa. Malah tiba-tiba muncul itu apa namanya, Donghuanya, animasinya. Aduh, gue bingung. Komiknya kok nggak dilanjut, tiba-tiba malah muncul animasi filmnya. Jadi ya gitulah, namanya juga komik China ya coy. Seperti itulah, nggak jelas untuk ganti season itu, nggak jelas gitu. Dan itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Tunggu dulu, sebelum gua tutup, gua mau nanya untuk Jun, itu gambarnya itu sekarang udah mulai kayak AI semua cuy. Jadi gua mau lanjutin, aduh gambarnya gak enak banget. Tapi jika memang masih mau lanjut gitu, komen ya, dilanjutin aja Jun gitu, nanti gua bikinin. Dia episodenya udah banyak sih, cuman gambarnya yang nggak nyaman gua liatnya. Dibuatnya pakai AI. Dan itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.